Lu diem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Eh, Kami di sini akan melakukan presentasi mengenai poster yang telah kami buat yang berjudul Pembuatan Minuman Probiotik dari Kulit Nanas. Nah, untuk kelompok kami sendiri terdiri dari saya Nela Nurul Fauzia, kemudian ada Muhammad Faisal, kemudian ada Muhammad Jidan, ada Fadfad Fadila, dan Muhammad Rashid, lalu ada Triananda. Eh, untuk tujuan percobaan akan dibacakan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, untuk tujuan percobaannya, yang pertama itu membuat minuman probiotik dari kulit nanas. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi warna, aroma, dan rasa dengan uji organoleptik pada minuman probiotik dari kulit nanas. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi pH larutan minuman probiotik. Yang keempat itu menghitung kadar asam laktat menggunakan metode titrasi asam basa pada minuman probiotik limbah kulit nanas. Nah, selanjutnya untuk dasar teori akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu dasar teori. Jadi minuman probiotik ini adalah minuman hasil fermentasi bakteri probiotik asam laktat atau BAL, memiliki aroma dan rasa yang khas serta mengandung bakteri hidup yang dapat hidup di saluran pencernaan sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi saluran cerna. Nah, kemampuannya untuk mencegah infeksi saluran cerna berasal dari kemampuannya untuk menghasilkan senyawa antimikroba selama fermentasi. Bakteri probiotik ini telah menjadi sangat populer selama 2 dekade terakhir berkat studi penelitian berkelanjutan yang memberikan bukti ilmiah tentang efek menguntungkan bakteri probiotik pada kesehatan manusia. Nah, kemudian kulit nanas sendiri kaya akan flavonoid dan bromelin serta mengandung senyawa tanin, oksalat, dan fitat. Bromelin sebagai enzim proteolitik mampu memecah molekul protein dan menghambat pertumbuhan bakteri dengan memutus ikatan protein pada bakteri. Studi menunjukkan bahwa aktivitas, spesifisitas, dan produksi bromelin lebih tinggi pada kulit nanas dibandingkan dengan buah dan batang. Analisis Wijana tahun 1990 mengungkapkan bahwa kulit buah nanas mengandung karbohidrat dan gula dalam proporsi tinggi, yakni 81,72% air, 20,87% serat kasar, 17,53% karbohidrat, 4,41% protein, dan 13,65% gula reduksi. Pemanfaatan kulit nanas dalam pembuatan minuman probiotik ini dianggap sebagai alternatif produksi minuman probiotik yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk memberikan manfaat kesehatan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya. Yang pertama ada pembahasan dari pembuatan minuman probiotik. Untuk membuat minuman probiotik dari kulit nanas, pertama kupas dan potong nanas untuk memperoleh kulitnya yang mengandung karbohidrat, sumber serat, mineral, vitamin, dan senyawa bioaktif. Kemudian potong halus 200 gram gula aren yang berfungsi sebagai sumber energi bagi bakteri fermentasi. Kemudian masukkan gula aren ke dalam toples kaca, tambahkan 400 ml air, dan aduk hingga tercampur rata untuk membuat larutan gula yang akan mendukung pertumbuhan bakteri. Kemudian masukkan kulit nanas yang telah dipotong ke dalam larutan, tutup toples dengan serbet, dan biarkan fermentasi selama 1 hingga 5 hari, yang memungkinkan bakteri mengubah gula menjadi asam laktat dan probiotik. Setelah fermentasi, buang buih yang terbentuk di permukaan yang merupakan hasil dari aktivitas bakteri, dan saring minuman untuk memisahkan cairan probiotik dari ampas sehingga siap untuk dikonsumsi. Baik, saya kembalikan ke rekan saya. Nah, baik, di sini saya akan Baik, menyampaikan materi mengenai
Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai uji organoleptis dan uji pH. Nah, untuk pengujian produk meliputi uji organoleptis, yaitu warna, rasa, dan aroma, uji pH, serta perhitungan kadar asam laktat. Nah, untuk yang fermentasi 24 jam menghasilkan warna coklat kehitaman, rasa manis, beraroma gula, pH-nya 4, dan juga kadar asam laktatnya yaitu 0,4%. Nah, untuk fermentasi 48 jam atau 2 hari menghasilkan warna coklat pekat, rasa manis, sedikit asam, beraroma gula merah, dan sedikit aroma nanas. Untuk pH-nya sama 4, dan kadar asam laktatnya lebih tinggi yaitu 0,45%. Nah, untuk fermentasi 72 jam atau 3 hari menghasilkan warna coklat tua jernih, rasa manis asam, beraroma campuran nanas dan gula aren, cukup asam rasanya, kemudian pH-nya sama 4 dan kadar asam laktatnya itu lebih tinggi, yaitu 0,54%. Nah, untuk fermentasi, 96 jam atau 4 hari, yaitu menghasilkan warna coklat gelap, rasa asam bersoda manis, beraroma nanas dan gula aren, sedikit asam, pH-nya sama 4 dan kadar asam laktatnya lebih tinggi, yaitu 0,63%. Nah, untuk fermentasi, sekitar 5 hari menghasilkan warna coklat, terasa sangat asam, beraroma menyengat dari nanas dan gula aren, dan berbau asam. Untuk pH-nya 3 dan kadar asam laktatnya, 0,811%. Selanjutnya saya, serahkan ke Tri. Oke, baik. Jadi selanjutnya itu penjelasannya mengenai organoleptis dan juga uji pH. Nah, warna produk yang dihasilkan itu memudar dari coklat kehitaman menjadi coklat. Nah, hal ini tuh dikarenakan karena adanya degradasi pigmen alami oleh aktivitas enzimatik asam laktat. Nah, lingkungan yang asam mempengaruhi stabilitas pigmen. Kemudian kadar asam laktat ditentukan secara kuantitatif yang hasilnya berbanding lurus dengan rasa, aroma, dan pH produk yang dihasilkan. Proses fermentasi yang semakin lama dan produksi asam laktat yang semakin banyak menyebabkan peningkatan keasaman yang signifikan dan membuat rasanya semakin asam. Nah, hal ini tuh disebabkan karena bakteri asam laktat mengkonversi gula dari kulit nanas menjadi asam laktat. Peningkatan produk asam laktat juga menurunkan pH yang semula dari 3 menjadi 5, yang semula 4 menjadi 3 yang secara langsung mempengaruhi rasa dan aroma. Mungkin cukup sekian. Saya alihkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada titrasi asam basa. Nah, pada percobaan kali ini untuk menentukan kadar asam oksalat pada minuman probiotik kulit buah nanas, di sini tuh menggunakan metode titrasi asam basa, yakni caranya dengan mengambil sampel dengan pipet volume sebanyak 10 mili, lalu dimasukkan ke dalam lembu ukur 100 mili. Kemudian ditambahkan aquades sampai batas cincin untuk mengencerkan larutan sampel agar si sampelnya itu tidak terlalu pekat si konsentrasinya dan, memudahkan dalam pengamatan kandungan asam laktat yang ditandai dengan adanya perubahan warna pada larutan. Selanjutnya, sampel yang sudah diencerkan diambil 10 mili ke dalam gelas Erlenmeyer dan ditambahkan 3 tetes indikator PP untuk mengetahui titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna dari coklat menjadi kemerahan. Selanjutnya, dititrasi menggunakan NaOH 0,1 N secara duplo dan di mana didapat keduanya, warna larutannya itu berubah menjadi warna kemerahan. Nah, selanjutnya dari hasil volume titrasi yang didapat, dapat dihitung kadar atau kandungan asam laktatnya dengan rumus total asam laktat, dalam bentuk persen sama dengan mili NaOH dikali NaOH dikali berat molekul asam laktat per volume sampel kali Fp. Nah, di mana dari rumus tersebut, kadar yang didapat pada proses fermentasi selama 1 hari sebesar 0,4%, selama 2 hari 0,45%, selama 3 hari 0,54%, selama 4 hari 0,63%, dan selama 5 hari 0,811%. Yang dimana dari data tersebut dapat kita ketahui bahwasanya semakin lama waktu atau proses fermentasinya, maka semakin banyak kandungan asam laktat dalam sampel tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, diserahkan lagi ke rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari percobaan ini. Yang pertama itu, minuman probiotik dari kulit nanas dapat dibuat dengan cara merendam kulit nanas dengan air yang ditambahkan gula merah dan didiamkan selama 1-5 hari. Kemudian diuji organoleptik, pH, dan uji kandungan asam laktat.
Yang kedua, berdasarkan hasil uji organoleptik pada minuman probiotik hari ke-1 sampai ke-5 diperoleh pada hari ke-1 warnanya coklat kehitaman, rasanya manis dan beraroma gula merah. Pada hari kedua, warnanya coklat pekat, rasanya manis, sedikit asam dan beraroma gula merah, sedikit bau nanas. Sedangkan pada hari ketiga, warnanya coklat tua jernih, rasanya manis asam dan beraroma nanas gula merah. Selanjutnya pada hari keempat, warnanya coklat gelap, bersoda dan rasanya asam serta beraroma nanas gula merah. Selanjutnya pada hari kelima, warnanya coklat, rasanya sangat asam dan berbau asam menyengat. Selanjutnya yang ketiga, pH larutan minuman probiotik hari ke-1 sampai ke hari ke-4 yaitu sebesar pH-nya 4 dan hari ke-5 pH-nya 3. Yang keempat, kadar asam laktat minuman probiotik hari ke-1 sama dengan 0,4%, hari kedua 0,45%, hari ketiga 0,54%, hari keempat 0,630%, dan hari kelima sebesar 0,811%. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Nah, di sini ada daftar pustaka yang kami ambil gitu dari sumber untuk posternya. Nah, sepertinya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.